Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Evarta Mulyani, NIM 036. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi sumber pembelajaran orang dewasa. Tugas ini dipenuhi untuk mengampu mata kuliah pendidikan orang dewasa. Seperti apa sih mengidentifikasi sumber pembelajaran orang dewasa? Oke, kita masuk kepada yang pertama. Apa sih itu identifikasi? Oke, baik, di sini identifikasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu artinya identify. Artinya itu meneliti atau menelaah. Dalam hal ini, di sini saya sudah meneliti dan menelaah mengenai sumber pembelajaran orang dewasa. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil telaah dari saya. Oke, kalau penasaran, yuk langsung next aja. Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa skema yang saya buat. Di sini ada dewasa, ada sumber pembelajaran, ada juga kognitif. Kenapa saya buat skema seperti ini? Oke, kita bahas yang pertama, dewasa. Dewasa itu terbagi menjadi 3 kategori. Dewasa awal, yaitu pada umur 22 sampai 34 tahun. Yang kedua ada dewasa tengah, yaitu kisaran 35 sampai 65 tahun. Lalu yang terakhir ada dewasa akhir, yaitu kisaran 65 sampai pada saat kematian. Dan selanjutnya kita bisa lihat di situ ada sumber pembelajaran. Nah, kenapa sih antara dewasa dan sumber pembelajaran terus ada di bawahnya kognitif? Karena keduanya ada saling sangkut pautnya. Semisal seperti dewasa ini adalah menunjukkan seseorang yang di usia dewasa. Sumber pembelajaran ini berdasarkan dari apa yang dia peroleh selama masa dewasa. Dan semua diwadahi dengan sisi kognitif atau cara berpikirnya. Nah, kognitif ini terbagi menjadi 2, yaitu ada internal seperti biologis dan eksternal seperti lingkungan. Pada intinya, semuanya di sini adalah poinnya di dalam belajar. Lalu, sudah pahamkah? Kalau belum, ayo kita next ke materi berikutnya. Baik, pada kali ini saya menyajikan ada beberapa teori. Dari yang pertama kita kaji ini teorinya dari Piaget, dan ada 3 teori lagi di sini. 3 teori ini adalah teori pendukung dari anggapan Piaget. Oke, untuk yang pertama teori Piaget. Di sini Piaget mengatakan dalam Papalia, Olds dan Feldman 2007. Di sini Piaget menyatakan bahwa orang dewasa muda ini berada pada tahap formal operasional dalam segi kognitifnya. Lalu didorong ataupun dibantu oleh teorinya John Dewey, yaitu orang dewasa ini berpikir logis pada masa dewasa, dan di mana saat itu mereka mengalami adanya informasi dan keyakinan yang berkelanjutan, serta mereka mampu mengevaluasi aktif berdasarkan bukti dan implikasi. Dan teori kedua yang menjadi pendukung teori Piaget, yaitu ada post-formal thought. Artinya, di sini adanya kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dan kontradiksi dan ketidaksempurnaan, dan serta adanya kompromi. Dan yang terakhir, ini menguatkan dari teori Piaget juga, ada proses produksif, yaitu di mana orang dewasa ini biasanya mampu menyelesaikan masalah baik melalui proses umum, lewat permasalahan yang hampir sama, maupun melalui solusi-solusi yang konkret. Dan pada dasarnya kita bisa ambil garis besarnya adalah sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat masa dewasa ini yang matang tentunya, yang diperoleh selama belajar tentunya dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah dari orang dewasa ini, dan dari inilah diperoleh sebuah pengalaman
sampai sini paham? Oke, kalau belum, kita next lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini saya menyajikan ada skema lagi nih. Nah, di sini skemanya yang paling pertama ada sebuah pengalaman. Seperti yang sudah dijelaskan, pengalaman itu didapat dari hasil pembelajaran dari sebuah sumber informasi atau pengetahuan yang diterima atau didapat ketika usia dewasa. Nah, disinilah saya membuat skemanya lebih mudah. Jadi, sebuah pengalaman ini berasal dari sumber belajar. Sumber belajar ini terbagi bercabang. Semisal yang pertama, ada sumber belajarnya itu dari manusia, seperti ada tutor dan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini maksudnya adalah semisal ada dokter yang memberi suatu informasi atau pengetahuan yang nantinya sebuah ilmu ini dapat diserap lagi oleh orang-orang yang berusia dewasa. Dan oke, langsung masuk kepada yang cabang kedua, itu ada lingkungan. Nah, itu contohnya ada seperti keluarga, masyarakat, kantor. Bagaimanapun sebuah lingkungan ini akan membentuk suatu pengetahuan tanpa sadar ataupun tidak sadar bagi seseorang di usia dewasa. Apalagi di masa-masa dewasa ini pasti mengalami banyak masalah-masalah kompleks, bukan? Nah, disitulah tempat untuk seseorang bisa memperoleh sebuah pengetahuan baru berdasarkan dari pengalaman yang dia alami. Dan yang terakhir, cabang terakhir, di sini ada media. Bisa dari buku, bisa dari film, bisa dari video edukatif. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang adanya smartphone, adanya gadget itu memudahkan akses kita untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang didapat secara luas dan cepat. Dan melalui dari internet kita bisa menemukan segala macam hal yang kita pengen ketahui ataupun kita pengen cari. Oke, sampai sini semisal teman-teman sudah mendapat gambaran dan sudah sedikit paham, tetap menyaksikan ya. Kita masuk kepada materi berikutnya. Lalu di sini ada pertanyaan, mengapa sih pengalaman? Nah, oke. Pengalaman ini merupakan sumber terkaya dalam pembelajaran sehingga orang dewasa ini semakin kaya akan pengalaman dan termotivasi untuk melakukan upaya dan peningkatan dalam hidup. Nah, seperti yang kita tahu, semakin dewasanya seseorang, maka sesuatu hal atau sebuah masalah itu tidaklah hanya dilihat dari benar dan salah, tetapi semakin dewasanya seseorang, sebuah pengetahuan itu dilihatnya berdasarkan pengalaman, dari latar belakangnya, dia ngambil ilmunya dari mana, dia memperoleh dari mana, dan itu semua yang menjadikan nantinya seseorang yang di usia dewasa itu lebih banyak berpikir dan juga lebih subjektif dalam berpikirnya. Nah, oke, untuk keterangan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Oke, kita next. Oke, di sini ada lanjutannya. Orientasi belajar atau tujuan belajar dari orang dewasa ini berpusat pada kehidupan. Dengan demikian, orang dewasa belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, akan tetapi orang dewasa ini belajar untuk meningkatkan kehidupannya. Dan dengan belajar inilah orang-orang dewasa akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Sehingga belajar bagi orang dewasa ini lebih fokus pada peningkatan pengalaman hidup dan tidak hanya pada pencarian ijazah saja. Dan sifatnya dari belajar orang-orang dewasa ini sifatnya subjektif dan unik. Hal itulah yang membuat orang dewasa untuk semakin berupaya semaksimal mungkin dalam belajar, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan itu akan dapat tercapai. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya orang-orang dewasa itu bukan lagi hanya berpikir benar dan salah, tetapi banyak hal yang dia pikirkan dan dia olah dalam cara berpikirnya, dari mulai proses
apa yang dia dapat, dari mana, latar belakangnya seperti apa, dan hal-hal lainnya yang dia kelola di dalam kognitifnya yang menjadikan sebuah pengalaman ataupun sebuah cerminan baru atau nilai baru yang dapat dia bisa ikuti atau jalani gitu. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar ya untuk sama-sama menjadi orang dewasa yang seperti apa sih yang sebaiknya itu kita lebih bermakna dalam kegiatan kita dan kehidupan kita. Oke, untuk selanjutnya di materi terakhir ada materi berikutnya. Silakan teman-teman simak terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sudah mencapai di materi terakhir kita. Kita di sini sudah masuk kepada Unity of Science dari materi ini. Di sini saya mengutip dari ayat Al-Qur'an, yaitu dari saya bacakan artinya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya pula, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Lalu mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Lalu, apa maksud dari ini semua? Terkait dengan materi yang kita bahas, ini kita bisa simpulkan adalah orang dewasa ini ketika memiliki sebuah pengetahuan dan ketika memiliki sebuah pengalaman akan mentransferkan kepada keturunannya ataupun kepada anak cucunya untuk sebuah pengetahuan bagi anak dan cucunya yang secara turun-temurun akan diwariskan. Maka yang mana nantinya kita sebagai orang dewasa perlulah mengolah bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang harus kita cari, harus kita dapatkan, ataupun yang bisa kita dapatkan itu kita kelola dengan sebaiknya agar ketika itu membuahkan hasil yang positif atau ketika nilai-nilai itu positif, kita bisa ajarkan kepada anak dan cucu kita untuk perjalanan di masa depan di generasi mendatang. Oke, terakhir kita telah sampai ke daftar pustaka. Di sini saya mengutip dari beberapa buku. Yang pertama ada dari bukunya Suwarjo. Di sini judulnya Strategi Pembelajaran Orang Dewasa dengan Pendekatan Andragogi. Dan ada bukunya dari Ibu Siti Hikmah. Ini pada tahun 2015. Ini juga saya mengambil dari psikologi perkembangan beliau yang tinjauannya dalam perspektif Islam. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di share ilmu ini ataupun diambil sisi positifnya aja, dan silahkan buang jika apabila ada hal-hal negatif. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.